Ustaz Syam, saya pernah baca nih ya, apakah benar doa seseorang itu bisa tersangkut di langit dan gak tembus ke Allah karena dia itu belum mengembalikan benda orang yang teraniaya. Nah ini maksudnya apa ini Ustaz Syam? Subhanallah. Mau Tabi izin guruku penjelasannya? Habib Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di ayat selanjutnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku berdoa, maka pasti akan kuijabah, pasti akan kukabulkan. Mintalah kepada aku, kata Allah, aku pasti akan mengabulkannya. Maka kita diminta untuk yakin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama kita memperingatkan untuk memperhatikan apa yang kita konsumsi, untuk memperhatikan apa yang kita makan. Betapa sedihnya seorang berdoa di tengah padang pasir, lalu Nabi SAW mengatakan mana mungkin bisa diterima sedangkan dia mengkonsumsi yang haram. Maksudnya yang haram yang bagaimana? Belum tentu dia minum khamar, belum tentu dia makan sesuatu yang diharamkan. Tapi siapa tahu dia memakan yang halal, mungkin zatnya yang halal, namun cara memperolehnya yang haram. Oh Ustadz, saya nggak pernah minum khamar Ustadz sama sekali. Saya nggak pernah makan daging yang dilarang oleh agama kita Ustadz. Tapi ternyata cara memperolehnya, memang makannya daging ayam halal zatnya. Tapi cara memperolehnya dengan mencuri ayam tetangga. Maka mengambil hak orang lain dikategorikan memakan yang haram. Ketika sudah memakan yang haram, maka mana mungkin doanya bisa menembus langit. Maka yang pertama, jangan mengambil hak orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda dalam sebuah riwayat bahwasanya diharamkan surga bagi orang yang mengambil hak orang lain. Diharamkan surga bagi orang yang mengambil hak orang lain. Maka sahabat bertanya, hak orang lain yang seperti apa ya Rasulullah? Walaupun cuma sedikit. Maka Nabi menjawab, walaupun hanya sebatang siwak. Walaupun hanya sebatang siwak, itu telah menghalangi doa-doa kita. Itu telah menghalangi kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan hak orang lain. Yang kedua, tunaikan hak orang lain. Bukan hanya mengembalikan hak orang lain, tapi tunaikan hak orang lain. Jangan engkau membiarkan keringatnya para pekerja ini kering. Ya, maka baginda Nabi SAW mengingatkan, bayarlah upah orang lain sebelum keringatnya mengering. Subhanallah, saking pentingnya memenuhi hak orang lain. Maka Nabi SAW juga mengingatkan, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga salatmu, jaga salatmu, jaga salatmu, dan orang yang bekerja di bawahmu. Maka tunaikanlah hak orang lain. Kemudian mengembalikan hak orang lain. Jadi yang pertama ketahui hak sendiri. Yang kedua menunaikan hak orang lain. Yang ketiga mengembalikan apabila itu adalah hak orang lain. Betapa banyak jenazah yang Nabi SAW tidak ingin ikut mensolatinya karena ternyata dia mempunyai hutang piutang yang belum ditunaikannya. Maka tunaikanlah hutang tersebut jikalau engkau sudah mampu. Maka kita kembalikan hak orang lain jikalau kita sudah mampu. Ini banyak teman-teman sekalian pas ditagih nggak bisa bayar hutang, tapi ternyata pasang story lagi makan di mana, lagi main di mana, lagi jalan-jalan di mana. Inilah yang disebut dengan menunda pembayaran hak kepada orang lain, menikmati hak orang lain. Maka jangan berharap doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih menzalimi orang lain. Bahkan bisa dikategorikan orang yang muflis. Siapa itu? Orang-orang yang bangkrut. Dia pikir doanya sudah diterima, dia pikir amalnya sudah diterima, dia pikir segala amalnya sudah dikabulkan. Namun ternyata dia bangkrut. Kenapa? Karena ada hak orang lain yang masih belum dikembalikan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, yang punya utang nonton nih mudah-mudahan ya pada Oh, dia. iya. Sekalian. Jadi Apalagi kalau bagus udah banget mampu. tuh, jelas itu. Betul. Apalagi udah mampu ditunda-tunda. Nah, Ada aja urusan lain tiba-tiba. Nah nih, mohon izin sebelumnya sama guru-guru kita yang tercinta nih, Habib Muhammad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Saya ada kedatangan teman saya nih, pemain sinetron juga, host juga. Oh,